Salam sejarah, salam budaya. Kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Kali ini saya akan membawakan konten daring dari sejarah kita sharing. Kali ini kita akan membahas tentang bangunan kuno, atau biasanya kebanyakan orang-orang menyebutnya candi. Candi sendiri itu mempunyai dua latar belakang keagamaan yang terdapat di Indonesia. Ada candi bernafaskan Hindu, ada juga candi yang bernafaskan Buddha. Di antara kedua candi tersebut mempunyai perbedaan, pastinya mempunyai perbedaan. Mulai dari struktur, mungkin ada lagi mulai dari hiasan, ornamentasi, ataupun bahan yang dibuat atau bahan dasar yang sebagai bahan dasar untuk membuat candi. Mungkin perbedaan yang paling mendasar adalah di bagian struktur. Jadi kebanyakan candi atau pada umumnya candi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atap, atau dapat juga disebut bagian kaki candi untuk bagian bawah, tubuh candi bagian tengah, dan atap candi bagian atas. Untuk istilah itu di masing-masing candi dari candi Hindu dan Buddha itu mempunyai perbedaan istilah. Sebenarnya intinya sama. Struktur bangunan candi itu mempunyai 3 lapisan yang menunjukkan tentang kehidupan manusia. Mungkin yang paling bawah adalah manusia atau lapisan yang menunjukkan dunia fana atau dunia manusia yang penuh dengan dosa, atau mereka masih mengurusi keduniawian. Sedangkan di bagian tubuh candi itu adalah dunia manusia ketika mereka mau mungkin bertobat atau melakukan perjalanan untuk mencapai alam yang lebih, atau alam surgawi, atau alam yang selanjutnya ketika mereka hidup. Sedangkan untuk lapisan yang paling atas adalah lapisan atau atap candi, itu melambangkan kehidupan manusia atau melambangkan kehidupan para dewa. Jadi mereka itu sudah di alam dewa itu. Untuk istilah antara candi Hindu dan candi Buddha yang dilihat dari struktur tadi 3 bagian, kalau di candi Hindu untuk lapisan yang paling bawah atau struktur yang paling bawah, kaki candi, itu disebut dengan burloka. Sedangkan untuk tubuh candi adalah buarloka, dan atap candi adalah swarloka. Sedangkan untuk candi Hindu itu bagian kaki disebut kamadhatu, kemudian bagian tubuh candi rupadhatu, sedangkan atap candi disebut arupadhatu. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar ketika kita berbicara tentang candi Hindu dan Buddha. Selain itu juga dapat dilihat dari segi arsitektur. Terkadang ada candi yang mempunyai bentuk kayak stupa. Stupa itu juga menjadi ciri-ciri dari candi Buddha, karena stupa itu identik dengan agama Buddha. Sedangkan kalau di candi Hindu, biasanya kebanyakan candi yang bernafaskan Hindu mempunyai bentuk bangunan yang lancip atau seperti tumpang yang lancip seperti itu. Itu juga menjadi perbedaan antara candi Hindu dan Buddha. Selain itu juga kita dapat melihat dari segi ornamentasi, mulai dari relief ataupun pahatan-pahatan yang ada di bangunan candi. Yang paling kelihatan itu dapat dilihat dari segi relief yang ada di
bangunan candi. Ketika candi Hindu atau suatu candi Hindu terdapat relief, itu biasanya relief yang diperhatikan di sana adalah cerita-cerita tentang agama Hindu, seperti relief mungkin Arjuna Wiwaha ataupun Ramayana. Nah, itu kan tentang karya sastra yang bernafaskan Hindu. Jadi dapat dilihat dari situ. Selain relief atau cerita itu tadi, ada juga masih banyak tentang cerita-cerita agama Hindu yang ada di kitab sastra kuno. Sedangkan di candi Buddha juga bisa terdapat relief-relief yang bercerita tentang agama Buddha, seperti contoh mungkin cerita Lalita Vistara yang ada di relief Borobudur. Ada lagi tentang mungkin tentang perjalanan Buddha ketika Buddha menyebarkan perjalanan si Buddha Gautama yang melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Buddha. Selain itu juga dapat dilihat dari segi ikonografi. Biasanya di candi-candi itu terdapat arca yang nantinya disembah atau dimasukkan untuk orang-orang yang melakukan ritual, atau arca tersebut disimbolkan sebagai dewa yang akan masyarakat sembah. Kalau misalnya di candi Hindu terdapat arca-arca yang bernafaskan Buddha, seperti Dewa Siwa, arca Siwa, kemudian ada lagi arca Ganesha, ada lagi arca Brahmana maupun arca Wisnu. Itu adalah relief arca-arca yang berada di candi yang bernafaskan Hindu. Sedangkan kalau di Buddha, candi Buddha itu terdapat arca dari mungkin seperti contohnya arca Manjusri ataupun arca Buddha. Ada juga mungkin arca Manjusri Buddha ya, mungkin seperti itu. Itu adalah beberapa perbedaan antara candi Hindu dan Buddha. Kebetulan yang ada di belakang saya ini adalah candi yang mungkin diperkirakan bernafaskan Hindu, karena candi ini menurut keterangan Julu Prihara ini adalah candi masa Majapahit. Mungkin itu yang dapat saya informasikan. Tetap pantau terus di channel Sinau Sejarah dan dukung channel Sinau Sejarah agar bisa memberikan video-video yang bermanfaat dengan cara subscribe, share, like, and comment. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mungkin ini adalah gambaran yang umum. Sekian, salam sejarah, salam budaya.